Kebersamaan di rumah Siti. Ayo mengamati. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Sekarang, ayo bercerita. Dengarkan dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan yang disampaikan oleh guru. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri? Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk, tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Sekarang, ayo mencoba. Ayo cari tahu tentang isi dongeng yang disampaikan oleh guru. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Yang diceritakan dalam dongeng tersebut adalah ular dan tikus. Nomor 2. Bagaimana kecerdikan tikus? Kecerdikan tikus adalah tikus meminta ular untuk tidak memakannya, supaya ular tidak hidup sendirian dan dapat mencari makan bersama. Nomor 3. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Ular dan tikus dapat hidup bersama
karena ular dan tikus menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri. Selanjutnya, ayo mengamati. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Titi, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Titi sangat senang bersama keluarga di rumah. Mengenal pecahan. Perhatikan gambar. 1 buah kue utuh jika dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, maka setiap bagian mempunyai nilai setengah. Jika 1 buah kue utuh dipotong menjadi 2 bagian yang tidak sama besar, maka nilai setiap bagian itu bukan setengah. 1 donat dibagi menjadi 2 bagian donat sama besar, maka setiap 1 bagian donat dari 2 bagian donat mempunyai nilai pecahan 1/2. Pecahan ini dapat dibaca setengah atau 1/2. Sekarang ayo berdiskusi. 1. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Karena 1 buah donat dipotong menjadi 2 bagian sama besar. 2. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Karena 1 buah donat dipotong menjadi 2 bagian yang tidak sama besar. Sekarang ayo berlatih. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut setengah atau 1/2 bagian. Nomor 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah setengah atau 1/2 bagian. 3. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi 2 bagian sama besar. 4. Agar mendapatkan kue 1/2 bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran sama besar. Arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Semua gambar sudah dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Kalian bisa memilih salah satu bagian untuk diarsir. Perhatikan contoh. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Perhatikan contoh pola ketukan birama berikut. Bagaimana jadinya jika pola ketukan birama tersebut dimainkan sesuai dengan petunjuk? Perhatikan contoh. 1 artinya bunyi duk atau pukul meja yang merupakan K atau bunyi kuat. Dibunyikan sebanyak 3 kali. Sedangkan 2 adalah prok, tepukan tangan, yang merupakan L atau bunyi lemah. Bunyikan sebanyak 1 kali. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah.
1. Bunyi duk atau pukul meja. 2. Bunyi prok atau tepukan tangan. Jika dua bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah. 1. Sebutkan dua bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian, tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Misalnya, bunyi hentakan kaki dan bunyi pukulan pensil pada meja. Bunyi yang lebih kuat adalah hentakan kaki. Bunyi yang lebih lemah adalah pukulan pensil pada meja. Nomor 2. Titi menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. 1. Bunyi tepukan tangan. Prok, prok, prok. 2. Pukulan dua buah kayu. Tek, tek, tek. 3. Pukulan kentongan. Tong, tong, tong. Bunyi yang paling kuat adalah nomor 3. Bunyi yang paling lemah adalah nomor 2. Sekarang ayo mencoba. Lakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba kamu menyanyikan lagu cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Beberapa irama digabungkan. Misalnya, irama dari kentongan dan tongkat kayu yang dipukul. Kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Cobalah bernyanyi bersama Dayu. Buatlah irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. 1, 2, mulai. Cicak, cicak, titin